Semoga tidak ada. Ya, cukup jelas ya. Nanti ke teknisnya Pak Heri. Silakan Pak Heri. Ya, terima kasih Mas Hendy. Selamat sore Pastor, Frater, Buder, Suster, Bapak Ibu semuanya. Selamat bertemu. Seperti biasa, saya pada bagian yang ke teknis menyusun kurikulumnya menjadi dokumen dan seterusnya gitu. Bahwa kami selalu berdiskusi ya, tapi ada pembagian tugas di mana masing-masing mempunyai kompetensi sendiri. Nanti kalau saya yang menjelaskan filsafat malah ndak nyampe ke tujuannya nanti. Oke, saya akan coba share screen. Saya mulai dari ini. Mulai dari atas. Bentar, saya akan hilangkan dulu hidden floating meeting control. Ya, oke. Apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Hendy itu merupakan bagian dari naskah kurikulum yang nantinya akan kami buat. Draftnya sudah ada, masih kita sempurnakan lagi. Kemudian hal yang penting di dalam komponen kurikulum itu adalah tujuan, aim, goals, dan objektif. Biasanya di tujuan pembelajaran ini objektifnya, goals-nya ini adalah tujuan sekolah, dan aims-nya ini adalah tujuan pendidikan nasional. Nah, seperti yang tadi disampaikan, landasan filsafat yang kita pergunakan adalah pragmatisme, maka pertama kita harus menentukan tujuan. Tujuan POP dilakukan ini mau seperti apa. Gitu. Jadi landasan filsafat ini penting untuk menjadi pijakan ya semua landasan ya. Jadi begini, kita tahu bahwa landasan ini sebagai pondasi yang penting, tetapi kadang itu pengembang kurikulum yang nantinya dari tim pengembang kurikulum sekolah mohon juga untuk selalu dipahamkan. Tadi Pastor Pamungkas sudah meminta materinya Mas Hendy, artinya mohon dipahamkan untuk landasan ini ditarik terus sampai ke evaluasi nantinya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah isi atau kontennya. Yang ketiga, strategi pengajaran atau pengalaman belajar di dalam diklat, di dalam Bapak Ibu guru, kepala sekolah, dan teman-teman semuanya mengikuti rangkaian acara POP, strategi pengalaman belajar apa yang nanti akan mereka dapat. Itu bagian penting yang perlu diperhatikan. Yang ketiga adalah cara mengorganisasi isi dari kurikulum tersebut dan strategi pengajarannya bagaimana, pengajaran dan pembelajarannya. Ini 4 komponen penting yang menjadi satu kesatuan, dan ini secara sistematis berurutan begitu, karena landasan filsafatnya adalah pragmatisme. Kemudian kembali ke tujuan, awal proposal ini dibuat dengan judul Peran Pendidik dalam Pengembangan Pendidikan Dasar Bermutu dan Berkarakter. Nah, di sini bermutu dan berkarakter. Ini yang dibuat oleh
Sudarwarto waktu itu proposalnya berbunyi seperti ini judulnya. Maka kita mencoba untuk satu persatu di tahun 2021 dari landasan kurikulum yang kita buat muncullah misi POP refleksi perjumpaan tersebut untuk transformasi pendidikan berbasis budaya. Nah, yang di 2022 tadi sudah disampaikan Mas Hendi, asalnya dari mana misi ini, misi menyemai pembelajaran yang berpijak dan berpihak dengan paradigma baru pendidikan untuk menyongsong Indonesia Emas. Nampaknya di Indonesia Emas ini berbudaya dan beradab menjadi bagian yang sangat penting. Dan kita akan mempersiapkan anak-anak kita. 2045 itu saat anak-anak SD dan SMP masuk di dunia kerja. Dan itu bonus demografi ada 70% angkatan kerja. Kalau 70% ini tidak bisa terserap di dunia kerja, maka yang terjadi adalah bencana demografi. Ini yang akan dihadapi oleh anak cucu kita. Maksudnya anak cucu saya. Karena kalau kita yang beranak dan bercucu mungkin saya. Nah, kemudian secara umum POP YPL dari misi tersebut merumuskan tujuannya yang pertama meningkatkan kemampuan individu di organisasi sekolah dalam melaksanakan tugasnya, ini kompetensi kepala sekolah dan seluruh masyarakat sekolah, meningkatkan kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, serta memiliki performa sebagai pendidik dan pemimpin bagi peserta didiknya. Kita tahu ini kita dapatkan dari analisis kebutuhan, masalah yang terjadi. Kenapa ada POP? Karena UKG itu UKG 2015 rata-rata 50 sekian, sedangkan KKM-nya 55 kalau nggak salah. Dan secara nasional belum mencapai ke sana. Di kompetensi pedagogik ini juga sangat rendah. Bayangkan pada saat kompetensi pedagogik di situ ada evaluasi pembelajaran. Saya pernah menulis di Harian Suara Merdeka, saya menyampaikan artinya kalau kompetensi pedagogik guru yang di tahun 2015 ya, itu rendah, maka raport yang dibuat oleh para guru untuk anak-anaknya di sekolahan juga perlu dipertanyakan begitu. Itu pernah saya tulis di Harian Suara Merdeka. Dan nampaknya tidak ada komplain, berarti sementara ini benar. Gitu. Tidak ada tanggapan di Harian Suara Merdeka juga. Serta memiliki performa sebagai pendidik. Kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional di 2015 tidak beranjak jauh, tidak ada peningkatan yang signifikan. Padahal targetnya KKM-nya untuk guru 80, tapi belum bisa mencapai juga. Datanya ada, kami mempunyai data itu dan kami bahas waktu kami rapat koordinasi tim pelaksana kegiatan. Kemudian mampu menciptakan ini di kognitif C6, taksonomi Bloom, budaya sekolah berbasis nilai-nilai atau core value. Ini menjadi bagian yang sangat penting. Kemudian meningkatkan kemampuan literasi, numerasi siswa, dan pembentukan karakter siswa sehingga mampu berpikir kritis, critical thinking, dan juga mampu menerapkan computational thinking.
tulisan yang di bawah ini begini. Tujuan pembelajaran memang menjadi polemik juga di dalam dunia teknologi pembelajaran. Karena ada yang menginginkan tujuan pembelajaran itu secara spesifik, ada yang menginginkan melihat bahwa tujuan pembelajaran yang umum ini jauh lebih bisa mudah di dalam membuat asesmennya, mudah dalam arti bisa lebar, bisa banyak instrumen yang bisa dipergunakan. Namun demikian, Eisner mengatakan bahwa tak semua tujuan pendidikan itu harus membuahkan hasil belajar yang sama. Maka dari itu di gagasan kami tentang evaluasi atau assessment di karakter, internalisasi nilai-nilai yayasan oleh anak-anak itu bukan lagi numerik atau alfabetik, tetapi deskriptif. Anak dominannya di nilai apa? Misalkan dinilai semangat. Kalau SFD itu punya semangat, fraternitas, dan dina. Satu anak dengan anak yang lain dominannya bisa berbeda-beda. Mungkin ada satu anak yang semangat fraternitas dinanya itu juga tinggi sekali dan itu terdeskripsikan di situ. Gitu. Dan setiap tahun bisa berubah atau setiap semester internalisasi anak ini bisa berubah-ubah gitu. Nah, di sini tujuan pendidikan tidak harus sama dicapai oleh semua anak. Hasil-hasil belajar ekspresif atau ekspresif outcome yang dia definisikan sebagai akibat sampingan dari aktivitas-aktivitas yang termaktub dalam kurikulum yang sengaja direncanakan sebagai wadah kondusif untuk memperoleh tujuan dan pengalaman pribadi. Kadang nilai kognitif anak itu tidak baik, tetapi nilai-nilai yang diinternalisasi oleh anak tersebut itu sungguh luar biasa. Nah, maka kita akan mencoba mengajak teman-teman guru untuk memahami dinamika seperti ini. Tidak bisa kita menstempel anak kita hanya dari sisi kognitifnya saja. Dan ini nanti juga akan tertuang di dalam rajangan, irisan dari misi yang tertuang di dalam modul dan di rundown acara kita gitu. Nah, hasil belajar ekspresif bersifat evokatif atau membangun, bukan preskriptif atau membelenggu. Dalam pengertian tujuan tidak mendahului aktivitasnya, tetapi justru berkembang dari aktivitasnya. Tujuan tidak mendahului aktivitasnya, tetapi justru berkembang dari aktivitasnya. Rencana pelaksanaan pembelajaran tujuan ini dibuat terlebih dahulu. Demikian pula kurikulum ini tujuannya ada dulu, baru kemudian aktivitasnya mengarah ke tujuan tersebut. Benar juga. Dan ini nanti di model implementasi kurikulumnya akan terlihat bagaimana kita juga mengakomodir pemikiran Eisner ini, begitu. Kemudian bagian yang kedua adalah konten atau isi di dalam naskah kurikulum. Tetap begini, Pastor, Frater, Buder, Suster, Bapak Ibu semuanya, kami mencoba untuk selalu konsisten dengan, maksudnya konsisten dengan satu model. Ini modelnya Geraldine O'Neill. Agar teman-teman kepala sekolah, wakil, animator, dan guru-guru yang lain
juga mencoba dengan satu model dulu. Satu model untuk naskah kurikulumnya karena ada kemungkinan nanti akan menjumpai model draft naskah kurikulum yang berbeda juga gitu. Kalau satu ini sudah bisa dikerjakan dengan benar, luar biasa gitu. Tetap struktur penulisannya semacam ini, kemudian di dalam isi kurikulum kita juga sejak dari POP 2021 kita sudah mempunyai sebuah model infiltrasi pembentukan budaya sekolah. Luber ini adalah model program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Model Luber ini menjadi bagian dari model infiltrasi pembentukan budaya sekolah, yaitu dengan profil pelajar Pancasila, core value, dan nilai karakter yang akan dibentuk. Ini nilainya, nilai-nilai utama karakter yang akan dibentuk. Nilai ini turun jadi keutamaan 18 nilai karakter, negara menyebutnya 18 nilai karakter, dan kemudian dikerucutkan lagi menjadi 6 profil pelajar Pancasila, macam itu. Yang kemudian yang core value ini diinisiasi oleh yayasan ataupun kongregasi, dan ini nanti turun menjadi budaya sekolah yang nantinya akan menjadi profil lulusan di sekolah tersebut. Selain dari itu juga ada motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan. Sedangkan di Luber ini nempel di lokal genius, karena di setiap daerah itu mempunyai kecerdasannya masing-masing. Maka kecerdasan inilah yang Luber masuk dari sisi budaya terlebih dahulu. Ini model untuk menanamkan budaya. Nah, kita masuk di konten yang berikutnya, bertitik tolak dari menyemai pembelajaran yang berpijak dan berpihak dengan paradigma baru pendidikan untuk menyongsong Indonesia Emas. Tadi kalau Mas Hendy memotong frase-frase ini, menyemai sendiri, pembelajaran sendiri, berpijak sendiri, berpihak sendiri, maka dari hasil diskusi kita bisa mengklasifikasikan beberapa bagian. Temanya yaitu yang pertama itu kita tetap berpegang pada misi POP 2021. Ini nanti tetap masih kita selesaikan. Kemudian yang berikutnya adalah tema membangun budaya yang berimbas pada budaya mutu sekolah, bagaimana merancangnya, yang ini nanti dituangkan dalam RKJM dan RKJP, kemudian sinkronisasi kurikulum merdeka ke dalam kurikulum unggul tiap unit sekolah, kemudian tema pembelajaran, kemudian evaluasi. Nah, modul-modul yang masuk di dalam yang hijau ini yaitu rancang bangun budaya mutu sekolah, 8 standar nasional pendidikan dan standar pendidikan dari Komdik KWI, kemudian reformasi sekolah, dari RKJM, dari evaluasi sekolah itu nanti dipergunakan untuk membuat RKJM, RKJP, kemudian yang kaitannya dengan kurikulum itu modul peluang kurikulum merdeka, kaitannya dengan pembelajaran, ini nanti kita akan ada materi kebutuhan pembelajaran abad
STEM yang kemudian berubah menjadi STEAM, Critical Thinking Tier, kemungkinan juga nanti ada Computational Thinking, pembelajaran diferensiasi dan inklusi, learning journey, capaian pembelajaran secara sistemik, holistik, dan futuristik. Ini capaian pembelajaran itu sebetulnya bagaimana dan seterusnya. Project based yang terdiri dari project based teaching, project based learning, dan project based living. Ini di tema pembelajaran. Kemudian di evaluasi kita ada modul pembuatan soal-soal AKM, literasi, numerasi, dan karakter, assessment diagnostik untuk kognitif, kemudian assessment formatif, sumatif, dan lain-lain, dan evaluasi untuk satuan pendidikan, kemudian evaluasi kurikulum, dan evaluasi pembelajaran. Nah, itu apa namanya? Modul yang kita rencanakan berdasarkan dari landasan kurikulum, kemudian tujuan POP YPL, kemudian misi 2021, misi 2022. Nah, strategi pembelajarannya atau pengalaman belajar yang nanti akan didapat oleh para peserta, seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendy, landasan psikologis dari kurikulum ini yang memanusiakan manusia dewasa, gitu ya. Maka pendekatannya dengan pembelajaran andragogi, di mana di situ nanti akan ada paparan dari narasumber, kemudian fokus group discussion, coaching, sesama atau ini bisa dikatakan peer teaching, gitu ya. Mengerjakan tugas-tugas, penilaiannya hanya mempergunakan penilaian portofolio. Sedangkan strategi untuk implementasinya, kita setelah persiapan di yayasan, rapat koordinasi dengan yayasan anggota konsorsium, maka kita mulai dengan gebyar pembuka, kemudian ada BIMTEK untuk pengajar dan moderator, kita bekali terlebih dahulu. Kalau dulu namanya fasilitator ya, sekarang pengajar dan moderator, baru kemudian kita lakukan diklat kasek dan instruktur terlebih dahulu, kemudian diklat animator sekolah, kemudian diklat gabungan. Jadi masing-masing ini mendapat materi sesuai dengan posisi masing-masing agar teman-teman mempunyai pengalaman belajar yang semakin beragam gitu. Kemudian tetap ada FGD, coaching, in-house training, dan muara akhirnya pada siswa. Nah, pengorganisasian isi dari kurikulum ini sejak 2021 ini sudah diterima oleh pastor, frater, buder, suster, Bapak Ibu semuanya. Setiap guru sudah mempunyai modul ini. Ada 1 sampai ada 10 modul, sedangkan modul yang akan kita berikan berikutnya kepada para guru itu nomornya berurutan, yaitu modul ini Rancang Bangun Budaya Mutu Sekolah. Ini melingkupi secara keseluruhan karena kita pilihan intervensinya itu level 6 ya Mas Hendy ya. Transformasi sekolah dan menciptakan budaya sekolah. Kemudian yang kedua, manajemen pelibatan komunitas basis di sekolah. Nomor 12, 13, reformasi sekolah.
Ini sama, ini menjadi satu kesatuan. Tetapi alurnya bahwa ini dikerjakan, kemudian muncul RKJP, RKJM untuk mereformasi sekolah. Kemudian nomor 14 ini metodik didaktik, kalau nggak salah, metodik didaktik ini melingkupi dari luber dan strategi implementasi kurikulum macam itu. Nah, yang terakhir tadi itu tema ini. Ini tadi peta modulnya. Kemudian saya lanjutkan di sini. Ini tema modul, kolom tema modul, kemudian judul modul ada 22 ya. Judul modulnya ada 22 dan ini semua ada di rundown acara. Nah, pengalaman belajar yang akan kita berikan kepada teman-teman kepala sekolah, waka, animator, dan guru 22 itu ditambah lagi dengan pengayaan. Jadi setiap tema modul ini ada pengayaannya, macam analisis wacana kritis dalam budaya sekolah. Ini menjadi judul sebuah sesi begitu. Dengan narasumbernya namanya sudah ada ya Mas Indu ya. Namanya sudah ada. Ini yang membawa ini Mas Iwang di implementasi program. Kemudian penulisan buku-buku budaya di tiap unit sekolah. Ini ada materi pengayaan ini, kemudian materi paradigma baru pendidikan merdeka, kemudian materi program dan kegiatan untuk peningkatan AKM dan lingkungan belajar, finalisasi kurikulum unggul. Kemudian di tema pembelajaran ada pengayaan desain pembelajaran kreatif, inovatif untuk peningkatan literasi, numerasi, dan karakter. Bagaimana membuat desain pembelajaran, desain instruksional. Gitu. Kemudian juga ada pengembangan pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Ini berbasis teknologi informasi, kalau ini basisnya internet, komputer, begitu. Kemudian ada teknologi pembelajaran berbasis minat dan bakat siswa. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini ditinjau dari teknologi pembelajaran, ilmu teknologi pembelajaran, TP. Kalau nggak salah, narasumbernya Prof. Haryono, kalau nggak salah. Itu Profesor Teknologi Pembelajaran. Kemudian ada materi pembelajaran personal dan kontekstual. Begitu. Jadi inilah pengalaman belajar yang nantinya akan didapat oleh para peserta, kepala sekolah, waka, instruktur, animator, dan rekan-rekan guru. Animator, waka, instruktur menularkan kepada para guru. Gitu. Nah, ini struktur penulisan modul masih sama dengan yang 2021. Sekarang di implementasi kurikulum, kami mencoba untuk melihat bahwa setiap strategi efektif dalam mengimplementasikan kurikulum adalah berorientasi kepada guru yang meliputi mengubah mindset guru. Ini kalau kurikulum itu untuk guru ya, maka strategi implementasi dasar inilah yang juga mendasari dari learning experience yang sudah kita desain begitu. Membentuk budaya baru di lingkungan sekolah dan mengembangkan kurikulum. Ini dari berbagai macam refleksi yang kemarin
sempat kita dapatkan, nampaknya terbentuk budaya baru di sekolah dan mampu mengembangkan kurikulum. Teman-teman guru, teman-teman tim pengembang kurikulum sekolah, setiap kurikulum baru membawa konsekuensi yang digambarkan sebagai suatu perubahan. Perubahan-perubahan itu terutama terjadi pada tataran praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran inilah yang di dalam kurikulum Merdeka dinamakan kurikulum operasional. Maka pada saat konsep dasar kurikulum Merdeka, di mana sekolah membuat kurikulum operasionalnya, yaitu yang dibuat adalah silabus sudah hendak, RPP, kemudian modul project, RPP dan modul project yang di kurikulum Merdeka, modul project ini menjadi RPP plus, dan seterusnya sampai ke evaluasinya. Itu di kurikulum Merdeka di praktek pembelajaran ini. Yang menjadi bagian dari suatu proses pembaharuan, di mana mengubah mindset peserta diklat dari paradigma konvensional yang statis ke paradigma modern yang dinamis, membentuk budaya ilmiah di lingkungan guru sebagai pengembang kurikulum. Nah, kemudian di dalam strategi implementasi kurikulum POP 2022 ini, kita mempergunakan pendekatan mutual adaptif. Sejak dari 2021 sampai ke 2022 ini, pendekatannya menggunakan mutual adaptif, yaitu dalam pelaksanaan implementasinya, pelaksana kurikulum, yaitu kita semuanya, melakukan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kondisi real, kebutuhan dan tuntutan perkembangan secara kontekstual, terutama di ini kurikulum operasionalnya, di pembelajarannya. Nah, Prof. Din Wahyudin dalam bukunya Manajemen Kurikulum mengatakan, yang dikutip dari Jackson, itu mengemukakan bahwa pendekatan mutual adaptif itu berangkat dari asumsi bahwa berdasarkan temuan empirik, pada kenyataannya kurikulum tidak pernah benar-benar dapat diimplementasikan sesuai rencana, tetapi perlu diadaptasi sesuai kebutuhan. Kami sebagai pengembang kurikulum POP ini sangat menyadari bahwa background kita sangat berbeda. Tadi sudah sempat disinggung, ada gap usia yang akan mempengaruhi teknologi informasi yang akan dipakai di dalam POP 2022 ini. Kebiasaan antara anak muda dan yang sepuh, yang tua, ada perbedaan, ini yang menjadikan gap. Nah, di mana ini tadi sudah sempat singgung, kemudian silabus RPP ini terlampir. Nah, yang terakhir itu instrumen evaluasi. Karena satu rangkaian dokumen kurikulum, yang terakhir itu adalah instrumen evaluasi. Tugas yang masih terus selalu dikerjakan yaitu melanjutkan naskah akademik dan naskah kurikulum. Sejak di FGD di POP 2021, kita selalu menyampaikan bahwa membuat kurikulum 1-2 tahun selesai ini luar biasa.
Jika itu bisa selesai dan apa ya, jika ini bisa selesai sungguh sangat luar biasa. Dan jangan terburu-buru. Bahwa kita meminta di awal kemarin, ya kita harus meminta itu karena kita harus menunjukkan ada karya yang sudah dihasilkan di POP ini. Tim pengembang kurikulum sekolah. Kemudian nanti akan ada dokumen RKJM, RKJP. Kemudian ada, karena ada satu materi manajemen project, itu manajemen project yang ini menaungi project based learning, karena apa namanya, salah satu tugas manajerial di kepala sekolah itu ibaratnya seperti IO di sekolahnya pada saat project based learning di dalam satu sistem blok penjadwalan. Karena gini, nanti sangat dimungkinkan bahwa satu sekolah itu 2 minggu ini khusus untuk proyek. Anak-anak masuk mengerjakan proyek. Guru mendampingi. Guru mendampingi lah. Ini yang menjadikan kepala sekolah dan stafnya harus mampu memanage ini semuanya. Menjadi IO untuk 2 minggu ini bagaimana anak-anak mengerjakan proyek. Gitu. Misalkan seperti itu di dalam penjadwalan jadwal pelajaran di sekolah. Karena jadwal pelajarannya sekarang juga tidak mingguan tetapi tahunan. Yang penting JP setiap mata pelajaran di kognitif dan proyeknya terpenuhi. Gitu. Kemudian nanti juga ada tagihan desain instruksional tiap bidang studi. Desain instruksional ini seperti ya RPP lah, yang berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas, dan modul proyeknya. Ini individu untuk guru bidang studi, karena ada Wakasek itu kan juga mengajar, guru animator juga mengajar, maka setiap individu membuat RPP. Kemudian kurikulum operasional atau kurikulum aktual atau dokumen pembelajaran tiap unit sekolah. Ini tim pengembang kurikulum. Tim pengembang kurikulum juga harus sudah sampai pada kurikulum operasional. Nah, kalau Romo Karolus tadi mengatakan bahwa ini akan berat, sungguh berat. Ternyata berat beneran ya Romo. Karena tagihannya seperti ini. Gitu. Kalau dulu di naskah akademik dan naskah kurikulum saja sudah seperti itu, ini ditambah lagi ada 4, Romo. Ya, rambutku langsung rontok ini. Apalagi guru-guru. Nggak apa-apa, Romo. Nggak apa-apa. Sebagai contoh ini, sebagai contoh, saya sudah mencoba untuk menjembatani ini. Nanti kami tetap melatihkan ini, Romo. RPP itu gini, kalau di kurikulum Merdeka kan modul project itu sebagai RPP plus, gitu kan. Tetapi kan setiap mata pelajaran itu tidak semua pokok bahasan itu menjadi project. Maka RPP di setiap pokok bahasan harus dimunculkan, gitu. Ini kami mencoba menjembatani. Saya mengambil fisika SMA kelas 12. Ini capaian pembelajarannya, penanaman nilainya, keterampilan proses, capaian pembelajaran, indikator pencapaian pembelajarannya, kemudian penanaman. Ini yang diturunkan dari struktur teladan dulu itu loh, Romo.
struktur teladan yang dibuat ini turun sampai ke RPP gitu. Tujuan pembelajarannya ini, metode pembelajarannya, media pembelajaran, learning experience, pengalaman belajarnya bagaimana, dan seterusnya sampai pada penilaian, perencanaan penilaiannya bagaimana. Nanti akan kita latihkan juga, Rom. Ini. Kira-kira ini desain kurikulum POP 2022 yang kita coba buat. Nanti pasti akan ada masukan-masukan dan akan ada kejutan-kejutan di lapangan, maka ini tidak kaku-kaku amat untuk dilaksanakan. Maksudnya dilaksanakan itu misalkan pengumpulan tugasnya kami baru bisa mengerjakan di 4 tugas itu belum bisa full dikerjakan. Setiap tugasnya belum bisa full dikerjakan. Nah, nanti di dalam pelaksanaannya akan ada kejutan-kejutan seperti itu. Kita bisa melihat kembali, mengembangkan kembali kurikulum ini dan seterusnya. Tetapi bahwa itu menjadi bagian yang akan kita capai dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan akan jauh lebih dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain, begitu. Jadi jangan khawatir, tetapi juga tapi gini, saya sangat optimis melihat di kurikulum di 2021 kemarin, teman-teman kepala sekolah sungguh sangat luar biasa di dalam membuat naskah akademik dan naskah kurikulumnya. Itu bagi saya sangat mengharukan sekali perjuangan rekan-rekan guru kita itu. Bagaimana membuat naskah kurikulum itu tidak mudah, membuat naskah akademik tidak mudah, tapi mereka bisa mengerjakan dan tangguh untuk mengerjakan itu sungguh luar biasa. Maka pengalaman belajar di kurikulum 2022 ini akan semakin kita perkaya. Pastor, Frater, Bruder, Suster, Bapak Ibu, kiranya jika ada yang ingin ditanyakan atau mendiskusikan, kami persilahkan. Mari, Pastor, Frater, Bruder, Suster, Bapak Ibu, semuanya. Saya Pak Heri. Ya, Bruder. Saya mengharap atau usul saja kepada forum ini, dalam proses di tahun 2021 kemarin, tidak semua atau belum semua unit kerja itu istilahnya mampu menyelesaikan naskah akademiknya dengan apa ya, mungkin dengan baik atau bagaimana. Masih ada beberapa yang belum selesai, saya nggak hafal. Saya usul dari masing-masing yayasan ini cek di unit kerja masing-masing di yayasan masing-masing untuk naskah akademiknya itu. Karena di bulan Juli itu kan pasti di antara pastor, suster, frater, Bapak Ibu semua, sekolah-sekolah di antara kita ini ada yang mendaftar implementasi kurikulum Merdeka. Nah, di sana kalau nanti di pendidikan karakter yang terintegrasi di semua mata pelajaran, lalu konsep nilai yang akan diintegrasikan itu guru-guru di sekolah yang mendaftarkan kurikulum Merdeka belum paham, nanti bisa tercerai-berai kurikulum Merdekanya.
Itu aja. Maka yang sekolah-sekolah yang mendaftar implementasi kurikulum Merdeka, saya usul dicek, didaftar, lalu mereka menjadi prioritas untuk diberitahu terkait dengan nilai-nilai yang sudah kita bahas dari 2021 itu, supaya mereka guru yang di luar kepala sekolah dan waka kemarin yang ikut kan mungkin baru mendengar, mungkin ada yang sudah, mungkin ada yang belum. Ini supaya nanti tidak gagal di pelaksanaan awal. Itu aja usul saya. Terima kasih. Selain dari yang Pak Herin ini kan, kalau itu belum jadi, nanti yang dibuat di 2022 ini makin kesulitan, karena itu mengandaikan yang di naskah akademiknya, Bapak Ibu guru yang itu sudah tahu, sudah paham. Oh ya, saya tambahi, betul Buder. Ada satu sekolah di Semarang, SMP. Halo. Begini, Ya. Dinas Pendidikan Kota Semarang itu meminta ke sekolah untuk mengisi form karakteristik sekolah. Begitu, form karakteristik sekolah. Saya bilang, lah, di naskah akademik itu kan sudah ada semua, gitu. Tetapi mereka bilang ya udahlah, wong disuruh sama dinas. Begitu. Maksud kami, kalau nanti kita sebagai pastor, frater, buder, suster, Bapak Ibu semua, sebagai pengurus yayasan, bisa menyampaikan ke kepala sekolah bahwa naskah akademik ini adalah karakter sekolah kita. Jadi kalau diminta mengisi form, ya istilah sumbernya dari naskah akademik ini. Ini di Kota Semarang terjadi, ada satu SMP diminta untuk mengisi form karakteristik sekolah, begitu. Apa yang disampaikan Dirwarto benar, nanti pada saat ketemu dengan dinas, itu bisa menjadi bagian yang teman-teman kepala sekolah bisa mengajak diskusi kepada pengawas, bahwa kalau kami sudah mempunyai naskah akademik ini, bagaimana? Apakah masih harus mengisi form atau bagaimana? Kalau masih mengisi, ya isilah sesuai dengan sumber naskah akademik ini. Karena itu karakteristik sekolah kita. Di sini sebetulnya nampak bahwa dinas itu lebih tidak mau repot dengan mengajarkan membuat naskah akademik. Karena terbukti bahwa di kurikulum Merdeka itu kan harus merumuskan karakteristik sekolah kan di situ. Baru kemudian masuk ke langkah selanjutnya. Nah, karakteristik sekolah, dinas hanya meminta sekolah mengisi form-form itu aja, mengisi kolom-kolom, diisi ada berapa baris, saya nggak tahu. Itu. Begitu, pastor, frater, buder, suster, Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada yang lain yang mau kita diskusikan bersama, mari. Berkaitan dengan muatan kurikulum POP 2022. Pak, saya mau tanya sebentar. Ya, frater, silakan. Ya, ini mungkin tidak berhubungan dulu dengan kurikulum, tetapi berhubungan dengan sekolah-sekolah yang sudah masuk di POP, tetapi mereka masih untuk ikut mendaftar disuruh mendaftar untuk di sekolah penggerak. Nah, jadi mereka bertanya, frater, pastor, kami sudah didaftarkan untuk atau diminta untuk mendaftar,
menjadi sekolah penggerak, bagaimana? Dan kami mengatakan ya sudah, silakan saja. Ya. Nah, apakah itu memang itu apa? Bagaimana mereka itu jadi nanti, apakah mereka itu bisa jadi sudah di POP, kemudian mereka bisa masuk di sekolah penggerak atau bagaimana ini? Ini kurang, jadi tidak jelas ini. Ya, Pastor. Ya. Tahun 2021 aturannya tidak boleh, tetapi sekarang sudah ada surat edarannya. Tahun 2022 POP angkatan kedua ini, sekolah yang diintervensi oleh Ormas itu boleh mendaftar menjadi sekolah penggerak. Silakan, Pastor, nggak apa-apa. Nah, nanti malah bisa dibandingkan antara POP kita dengan POP-nya POP Ormas Kemendikbud gitu. Ya. Tapi masalahnya begini, Pak. Masalahnya begini. Kalau mereka akhirnya mereka masuk jadi terdaftar sebagai sekolah penggerak, khawatirnya nanti mereka jadi cuek dengan POP ini, ya kan? Kalau misalnya mereka sudah akhirnya masuk ke sekolah penggerak karena memang diintervensi oleh dinas suruh mendaftar dan kebetulan mereka lolos. Ya. Nah, jadi khawatir nanti ini untuk kegiatan-kegiatan POP dari Ormas kita ini, ya jadi seperti mungkin kurang menarik atau bagaimana. Kalau mungkin mereka berpikir bahwa oh bisa ikut dua-dua, baguslah. Tapi karena bilang oh kita mesti ikut lagi di sekolah penggerak, ikut lagi di POP, jadi bikin repot, bikin tambah waktu untuk dan sebagainya. Ya. Itu yang dikhawatirkan. Bagaimana menurut Bapak? Ya. Ya, kalau yang terakhir tambah waktu, tambah repot, pasti ya, Frater. Itu yang pertama ya, pasti ya. Kemudian yang kedua, nanti POP kita dicuekin, nggak apa-apa, Pastor. Tulisan apa, Pak Heri? Saya mau cerita sedikit ya, Buder. Oh ya. Bentar ya. Ya. Pengalaman waktu saya menjadi ini Pangkal Pinang itu Tunas Karya. Ada pengurus Yayasan Tunas Karya waktu itu kami diminta oleh Pak Slamet Simarmata untuk menjadi membantu untuk mendampingi. Kemudian ada kepala sekolah dari beliau sudah mengikuti sekolah penggerak. Itu terus beliau ini saya diminta untuk menyampaikan beberapa hal. Bu siapa ya namanya ya, lupa saya. Ibu ini menceritakan tentang sekolah penggerak. Nah, kemudian ibu ini mengatakan bahwa ternyata lebih banyak yang tidak. Saya tanya, Ibu sudah diajarkan membuat kurikulum enggak, Bu? Tidak, Pak. Baru ini saya mendengar untuk mendesain kurikulum. Ini jauh lebih baik. Di POP ini jauh lebih baik. Nah, di sekolah penggerak itu fokusnya di kurikulum operasional, dan kurikulum operasional ini adalah pembelajaran. Begitu. Jadi tidak, kalau yang tadi mau dicuekin, bagi kami pede kok, Frater. Dicuekin nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Frater. Moga Bu Derwarto, silakan. Baik, terkait dengan sekolah peserta atau intervensi POP diperbolehkan mendaftar di sekolah penggerak, itu penjelasan yang disampaikan oleh GTK waktu itu yang menghadiri pertemuan itu Buder Martin pada awal review atau perjanjian kerjasama POP tahap kedua ini. Jadi memang diperbolehkan, dan Dirjen GTK atau itu menjamin kegiatannya tidak akan overlap, tumpang tindih, tidak. Jadi akan gantian. Di dalam episode sekolah penggerak itu yang ketiga atau keempat ya, itu kita akan ikut gelombang yang di tahun 2023 kalau nggak salah disebutkan seperti itu. Jadi nanti yang kalau tidak kesalahan teknis loh ya, penjelasan yang disampaikan oleh Buder Martin yang waktu itu datang ke Jakarta
perjanjian kerjasama, penjelasan dan lain-lain, lalu muncul surat bahwa sekolah intervensi POP boleh mendaftar sekolah penggerak, itu memang boleh dan dijamin kegiatannya tidak akan tumpang tindih dengan program POP. Jadi nanti akan mengikuti bahasa lainnya, ke sekolah penggerak akan dilaksanakan setelah program POP ini selesai. Begitu dulu informasinya, Frater Herman. Terima kasih. Bruder, boleh saya minta penjelasan klarifikasi? Ya, Bruder, ya, itu dikatakan bahwa sesudah program POP baru mereka masuk program, baru diadakan program sekolah penggerak itu maksudnya untuk tahun 2022 ini atau 2023, Bruder? 23. 2023. Ya. Karena persis itu yang menjadi kekhawatiran saya ketika beberapa sekolah kami juga di daerah diminta untuk ikut. Karena ya, saya sudah bisa menduga bagaimana ketatnya kita di POP ini, ya, dengan begitu banyak kegiatan. Ya. Seandainya itu berturut-turut, saya sudah katakan pada kepala sekolah saya, ini akan sangat melelahkan untuk Anda. Ya. Iya, betul. Ya, akan sangat melelahkan dan akan membuat stres bisa jadi, akhirnya nggak bisa bekerja. Jadi sampai sekarang kami belum mengizinkan, ya. Jadi jawaban sekolah-sekolah kami itu yayasan belum mengizinkan karena mengikuti program POP karena ini jadwal kita yang begitu ketat, ya. Lalu yang kedua, jangan sampai nanti bingung karena di sekolah penggerakan nanti ada intervensi dari pemerintah, ya. Nah, seperti itu akhirnya mengacaukan, ya, dalam tanda petik apa yang sudah kita rancang dengan sangat baik. Apalagi ketika kami sudah punya pengalaman di Makassar. Ketika sekolah kami itu diketahui ikut program POP, langsung didatangilah oleh dinas pengawas dari sekolah. Wah, di situ dipertanyakan segala macam program dan menganggap kita belum buat apa-apa. Akhirnya kita mengundang pengawas itu ke yayasan. Ya. Nah, para pengawas itu kita undang, lalu menjelaskan, ya. Ya, mereka mengatakan akhirnya setelah kita jelaskan, oh ini memang sudah jalan, hanya saja kami butuh timeline. Seperti itu. Jadi dengan menggabungkan itu pengalaman kami, ya, di lapangan, itu kekhawatirannya. Jangan sampai ini menjadi, walaupun di atas dikatakan tidak akan tumpang tindih, tetapi di lapangan itu justru sebaliknya. Ya, para pengawas ini bagaikan raja-raja fasal. Ya itu, Pastor. Memang dari sana dikatakan tidak akan tumpang tindih dilaksanakan setelah program ini selesai. Maka tadi saya katakan kalau tidak ada kesalahan teknis loh, ya. Itu masalahnya sekian luas, sekian banyak, sekian kewenangan tersebar di mana-mana, itu persoalannya. Nah itu, ya. Lalu yang kedua ini, saya mau tanya ini, Pastor Barto di sini karena Pastor Barto ini yang paling akan mengalami nanti di Toraja. Jadi memang akan ada beberapa pergantian atau mutasi kepala sekolah. Ya, ada yang memang karena periodenya sudah selesai, ya, kita nggak bisa angkat lagi. Ada yang pensiun. Lalu saya melihat di jadwal kita, itu kan diawali dengan kepala sekolah kalau nggak salah. Itu pada bulan Mei, itu sudah diklat kasek dan instruktur itu di akhir bulan, ya, pertengahan tanggal 19 ke atas. Sementara di tahun ajaran baru nanti, ya, pasti akan kepala sekolah baru. Ini kira-kira gimana ini? Ada enggak masukan dari... Kalau secara administrasi, kemarin dijelaskan, itu tidak masalah secara administrasi, Pastor. Artinya kalau ada yang pensiun, kalau ada yang mutasi, dan lain-lain, kemarin dijelaskan, tidak ada masalah. Yang penting surat SK dan lain-lain, kemarin harus segera kami beritahukan ke Dirjen GTK. Penjelasan secara administrasi seperti itu. Hanya secara keberlanjutan dari program
POP di unit kerja yang kepala sekolahnya ganti atau pensiun itu secara teknis mesti istilahnya ada penjelasan dari pejabat lama ke pejabat baru. Secara administrasi kemarin dijelaskan seperti itu. Jadi maksud saya nggak apa-apa kepala sekolah yang akan diganti ini tetap ikut, walaupun sebenarnya mereka yang akan dipilih ke depan ini adalah orang yang sebenarnya sudah ikut sejak 2021. Oh, nah gitu sih nggak masalah. Nah, gitu. Hanya saja ketika diklat untuk para kasek ini kan masih kasek lama ini. Oh. Gimana kira-kira? Kalau saya sih misalnya ya ikut aja yang gini. yang akan baru diikutkan aja dari sekarang. Hanya gitu. yang isi presensi yang lama gitu aja. Pengetahuannya kan tidak ketinggalan, hanya soal yang terdaftar saja, Pak Sur. Iya, ini ini sekolah-sekolahnya Pastor Parto di Toraja nih yang banyak. Iya, nggak apa-apa. Bruder, saya bicara sebentar juga. Ya. Bruder. Nah, ini masalah memang di Yayasan YPK Kuskupan Mana juga, seperti tadi disampaikan oleh Pastor Karolus, bahwa di YPK juga ada SD dan SMP yang kepala sekolahnya kebetulan sudah pensiun, dan kami tawarkan untuk melanjutkan, mereka nggak mau lagi untuk melanjutkan. Jadi terpaksa kami harus ganti. Dan memang dalam perencanaan pergantian itu adalah guru-guru yang sekolahnya sudah masuk dalam sekolah POP. Itu. Nah, sekarang pertanyaan, sekolah yang dimana kepala sekolah kita ganti, kepala sekolah yang baru, apakah kami SK yayasan untuk kepala sekolah tersebut kami kirimkan ke YPL juga lewat grup atau bagaimana? Ya, ini Frater ya ini ya? Ya, dengan Frater Herman. Iya, Frater, dikirimkan ke kami, nanti kami akan urus ke Mbak Agnes, sekretariat nanti akan mengurus. Halo Mbak Agnes. Oke, Mbak Agnes mungkin baru ada urusan. Ya, kira begitu, nanti kami kirim ke kami, kan kami yang akan melaporkan di pembaruan, di update data kami. Begitu. Pertanyaan lanjut, apakah hanya SK-nya atau kami perlu buat surat menjelaskan bahwa guru ini sudah diangkat menjadi kepala sekolah di SD yang cukup di satu SD gitu? Cukup SK-nya di lembaga yang digantikan aja. SK yayasan. Oke, ya. Terima kasih, Pak. Ya. Begitu? Halo, Bruder dari saya. Oh, Romo Sergius. Ya. Baik, terima kasih, Bruder. Pertama dulu ya, senang sekali karena bisa mengikuti kegiatan kita sore ini, rapat koordinasi. Beberapa hal mungkin yang perlu saya sampaikan juga dalam ruang pertemuan kita ini, berkaitan dengan tadi ya pertanyaan dari Romo Karolus ya, dan juga ya tadi tidak bernama ya, hanya muncul HP, jadi kita tidak ingat persis siapa namanya ya. Frater Herman. Ya, saya juga berpikir seperti itu, karena ke depan ini ya memang sama kami itu hanya ada 3 unit sekolah ya yang ikut di POP kita ini. Nah, ada 1 atau bahkan 2 mungkin yang akan berganti, kan begitu. Nah, tetapi karena saya berpikir bahwa program kita ini akan sampai tahun 2023 nanti, ya maka mungkin mereka ini akan yang sudah ikut selama ini ya mereka akan diperpanjang begitu. Walaupun sudah 2 periode atau sudah selesai masanya lah, tapi demi demi kesinambungan kegiatan ini ya biarlah mereka diperpanjang sambil mencari, katakanlah dengan alasan internal kita ya, sambil mencari kepala sekolah yang lebih cocok lah untuk itu. Begitu, itu yang sedang saya pikirkan di unit kami di Sibolga. Yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, ya saya melihat Pak Heri tadi ya, Pak Heri sering dia memegang dahinya itu kan. Saya menerjemahkan itu ya, apakah yang saya sampaikan ini sungguh-sungguh semua bruder, pastor, Bapak Ibu, suster, frater di ruang
pertemuan kita ini mengerti dengan baik, begitulah, karena selalu dia pegang dahi dan agak berkerut pula itu. Ya, kami berusaha Pak Heri ya untuk mengerti dengan baik ya, mengikuti dengan seksama juga, dan kami berterima kasih untuk itu. Sampai pada tadi yang terakhir itu bahwa kita akan punya modul, judul modul, tema modul yang akan nanti dipraktekkan atau dibuat dalam pelatihan dengan kepala sekolah, instruktur, dan para guru juga di unit sekolah kita. Ini mungkin menjadi hal yang sangat baik karena menjadi jelas untuk kita kan, jadi tidak hanya ya katakanlah soal teori atau apa, tapi sampai kepada praktek-praktek nanti bagaimana. Jadi terima kasih kepada Pak Heri ya untuk itu. Lalu kemudian yang ketiga, soal apakah akan overlap dengan yang dari Dinas Pendidikan, itu saya melihat begini, untuk POP kita ini saya kira sudah memberikan dasar-dasar yang kuat ya, sejak tahun 2021 kemarin, lalu sekarang lagi dengan segala, apalagi tadi disampaikan oleh Mas Hendy, dengan segala dasar-dasar apa namanya ya, filosofis, budaya, sosiologis, dan lain sebagainya. Ya, ini mungkin menjadi hal yang lebih untuk kita begitu, lebih untuk kita, sehingga ini menjadi dasar untuk sampai kepada tataran operasional nanti, kurikulum operasional itu. Yang saya bayangkan dari dinas atau dari pemerintah itu, mereka akan lebih banyak bermain di pucuknya ini, di puncaknya ini. Tetapi untuk pendasaran-pendasaran seperti yang kita ikuti selama ini, yang sudah disosialisasikan juga kepada para kepala sekolah, pengurus yayasan pertama, lalu kepala sekolah, lalu kepada para instruktur kita, lalu kepada para guru, inilah yang mungkin sesuatu yang lebih dari kita, yang tidak akan didapatkan dari dinas atau dari pemerintah. Saya membayangkan mereka akan lebih banyak bermain di tataran yang operasional ini. Bagaimana pembelajaran itu sungguh-sungguh menjadi pembelajaran dalam konteks kurikulum Merdeka Belajar begitu. Tapi pendasaran-pendasaran seperti itu ya mungkin akan kurang nanti didapat oleh unit-unit sekolah kita dari pemerintah begitu. Itu yang saya pikirkan. Terima kasih, beberapa komentar dari saya. Boleh saya komentari apa yang disampaikan oleh Mas Sergius? Ya, jadi betul Pastor, terkait dengan yang disampaikan terakhir, pemerintah atau kalau kita mengundang dari Dinas Pendidikan untuk membekali pendampingan kepala sekolah dalam membentuk atau membuat kurikulum operasional, itu persis hanya akan di ujungnya. Langsung kolom nilai dari profil pelajar Pancasila dirumuskan capaian pembelajaran, lalu modul belajar itu, lalu dan seterusnya seperti itu. Persis seperti itu, karena kami juga pernah mengundang pengawas Dr. Nini dari Jawa Timur. Dia memang banyak membantu di sekolah-sekolah Yayasan Katolik, menjelaskan persis seperti yang disampaikan oleh Pastor Sergius. Langsung ke hal teknis. Apa mengapanya tidak pernah, visinya apa tidak pernah. Jadi paketnya ya paket hanya profil pelajar Pancasila sebagai dasar penyusunan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Kalau kita kan sumbernya 4, profil pelajar Pancasila, nilai-nilai keuskupan atau yayasan atau tarekat lah, lalu budaya, dan santo-santa pelindung. Kita sumber nilainya 4, tapi kalau pemerintah ya paketnya itu. Maka nanti pasti akan istilahnya apa ya, lebih kurus lah kalau dari sisi pemerintah. Pasti itu, tapi filosofinya mengapa kok ada kebinekaan, mengapa kok perlu budaya setempat, itu nggak akan pernah disinggung. Coba berkali-kali saya katakan, perhatikan Permendikbud nomor 5 tahun 2022, mulai pasal 5, 6, 7, 8, 9. Itu esensi tujuan akhir dari siswa yang harus kita didik di TK, SD, SMP, SMA. Di sana pasti bangga dengan identitasnya. Orang Batak ya harus bangga dengan identitasnya orang Batak. Orang Jawa ya bangga, orang Toraja ya bangga dengan Toraja dan seluruh aksesorisnya. Enggak usah bangga dengan aksesoris dari entah berantah, seolah-olah itu yang terbaik dibawa ke Indonesia. Inilah nanti yang akan membongkar fanatisme. Kita beda-beda, tapi tetap dalam bingkai itu.
Yakin, saya yakin-yakinnya kalau model ini kita bangun, kita Indonesia banget. Ya Batak banget, ya Jawa banget, ya Toraja banget, apalagi di sini Flores banget, tapi kita sama-sama orang Indonesia. Begitu, kita kehilangan identitasnya. Betul sekali Romo, saya sudah membuktikan mengikuti beberapa workshop yang narasumbernya dari pemerintah, pasti larinya juga hanya ke hal teknis yang selama ini menjadi dugaan saya menjadi penyebab gagalnya kurikulum karena tidak pernah tahu apa mengapanya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Brother Warto. Ada lagi, Pastor? Boleh, Suster? saya nambah Ya, satu. silakan, Pastor Ibu. Saya. Ada satu sekolah kami juga yang tiba-tiba ditunjuk oleh dinas untuk ikut mereka, lalu minta izin gimana ini? Waduh, harusnya kalau kesepakatan dengan POP Semaya nggak boleh, tapi karena sekolah Bapak ditunjuk ya gimana lah. Dan rupanya memang betul yang dikatakan Pastor Sergius atau Bruder, mereka hanya permukaan saja, permukaan, lalu yang disenangi oleh kepala sekolah kami itu karena 3 hari nginap di hotel, makan enak, lalu dapat uang saku, uang transport gitu kan. Sementara kan kita uang pulsa, jadi dia merasa senang gitu loh. Malah tombol ya Romo ya, ada beberapa yang tidak bisa terkirim ya. Iya, jadi ketika ditanya apa yang didapat itu mereka nggak bisa menjelaskan banyak, jauh seperti kita alami selama ini. Itu saja Bu, terima kasih. Terima kasih, Romo Pamungkas. Belum-belum kalau di jalan bannya bocor ya, Romo Pamungkas, seperti bannya Brother Warto. Ketika di Kalimantan banyak bocor. Hanya bisa dialami di pedalaman. Iya. Terima kasih sharing dari Romo Pamungkas. Silakan, ada lagi, Suster, Bruder, Bapak Ibu, Frater, Pastor, mari kita diskusi. Ini sunyi ini tanpa ada suara para suster ini. Iya. Semua sudah jelas, hanya bingung bagaimana akan memulai Romo. Iya. Soalnya Pak Heri sudah memperlihatkan output tadi gitu. Tinggal menunggu kuasa Roh Kudus membantu. Romo, Pastor, Suster, saya itu 2 hari kemarin pembekalan untuk wilayah Semarang, kepala sekolah TK dan SMA. Dari kemarin baru selesai jam 2 tadi. Sama, mereka yo tahu ini baik, tapi yo kami harus ngerjakan ini semua, Der. Nah iya, kamu paham nggak kurikulum merdeka itu isinya? Mereka itu bangga mendaftarkan implementasi kurikulum merdeka, tapi nggak ngerti. Bangga mau naik panggung, tapi nggak ngerti harus berpakaian apa. Itu loh, kira-kira. Setelah ditunjukkan, ya ini seperti ini. Ini kurikulum merdeka yayasan tidak bisa menolong loh ya. Karena masing-masing unit harus merumuskan sendiri. Kalau malas, diam, ya sudah selesai. Nggak ada yang bisa menolong karena soal budaya, soal kebiasaan sekolah, soal macam-macam. Hanya sekolah yang bisa merumuskan. Ketua yayasan pun nggak bisa. Karena masing-masing karakteristik kontekstual satuan pendidikan. Bayangkan kalau Suster Parmi ini 90 sekolah, suruh dampingi seluruh sekolah, kapan mau istirahat, kan? Nah, makanya ini harus memberdayakan masing-masing unit benar-benar sadar persoalan itu aja. Tapi bagus, banyak orang yang tergoncang, guru-guru kami Persis juga itu, Bruder. tergoncang. Persis itu, Bruder. Ada yang ngisi survei sekolahnya Ya. kami. Langsung dapat yang apa itu paling tinggi tuh, mandiri berbagi ya. Iya. Nah, itu kaget sendiri karena di situ ditulis harus menyiapkan bahan ajar sendiri dan sebagainya. Iya. Bingung mereka. Lah memang begitu. Sekarang harus yang selama ini copy paste sekarang nggak bisa karena nggak ada karakteristiknya. Tapi sekolah-sekolah yang diintervensi POP, Bruder kan diharapkan untuk mengikuti kurikulum mandiri berbagi. Mungkin karena itulah mereka menjadi memilih itu. Iya. Ya, ini kan hal yang baik. Kita hal yang baik. Tapi tadi apa yang diterangkan oleh Pak Heri tadi mengenai
RPP karena sekilas tadi saya lihat, apakah memang ini Pak Heribertus RPP yang sudah mengakomodasi juga RPP-nya kurikulum merdeka berbagi itu? Saya coba share screen lagi ya Pak Tohang ya. Ya. Sudah, ini nganu sendiri sih saya Wan. Makanya tadi Romo Sergius mengatakan saya selalu pegang dahi itu. Apa-apa. Gini antara Coba jelaskannya, nggak usah pegang dahi, Pak. ya udah gini ya Romo. Ya udah. Supaya happy. Tangannya diikat dulu, tangannya diikat Saya dulu. itu membaca bukunya Romo Paul, hasil risetnya Romo Kuntoro Adi, Pak Sarkim, Romo Darmin Bula, di mana mereka mengatakan pendidikan Katolik yang begitu saat sekarang. Terus kemudian ini saatnya untuk kita naik lagi karena tadi pagi saya baru WA Mas Hendy bahwa ini sebetulnya pendidikan Katolik ini digadang-gadang untuk tumbuh lagi di bumi Indonesia, di mana waktu itu Pak Jokowi datang ke Sanata Dharma mengunjungi Ringin Soekarno, kemudian sekarang Mas Menteri, dan itu sangat kelihatan banget di pembelajaran berbasis project, critical thinking, computational thinking, di mana itu sangat seminari banget gitu Romo. Tadi saya pagi ini sudah fix benar ketemu bahwa duplikasi gitu. Jadi antara ini harus dikerjakan sama ini berat untuk teman-teman guru. Kita tahu itu. Maka saya sanggup nggak ya, tapi ya harus mau nggak mau harus sanggup gitu. Ya udah kami tegakan untuk membuat kurikulum seperti ini begitu. Nah, saya coba share screen lagi ya Pak Tohang ya. Ini RPP. Ini saya mencoba untuk menjawab kegalauan tadi teman-teman dari Pangudi Luhur yang shock juga. Bagaimana, karena setelah 2 kali kita sosialisasi ya betul. Sosialisasi yang ketiga, sosialisasi yang kedua muncul pertanyaan. 4 kali Pak. Kalimantan 2 tempat. Oh, ini kan nggak ikut karena kena COVID. Ya 4 kali. Ada satu kepala sekolah yang menanyakan bahwa ini nanti turunnya ke RPP bagaimana Pak. Nah, kemudian saya mencoba untuk mendetailkan atau mencoba untuk memberi gambaran semacam ini. Masih identitasnya masih tetap ada, dan ini catatan di capaian pembelajarannya itu saya ambil di capaian pembelajaran, bentar, oh sudah hilang. Fisika, karena memang mata pelajarannya fisika. Ini saya copy paste dari dokumen kementerian, capaian pembelajaran fisika kelas 10, fase E, karena sekolah menengah dibagi 2, E sama F. Kemudian nilai yang sudah kita rumuskan di dalam struktur teladan masuknya di mana? Nah, ini kita masukkan di sini. Ini penanaman nilainya, dan ini menjadi capaian pembelajaran juga. Kemudian di capaian pembelajaran dokumen pemerintah itu kembali ada keterampilan proses yang dulu pendekatan saintifik masih tetap ada, di 2013 ada, di sini juga ada. Nah, sekarang masuk pada sebetulnya masih tetap sama dengan yang dulu. Kalau dulu kan di sini adalah KD, sekarang diganti kompetensi, diganti capaian pembelajaran. Maka judulnya jadi CP dan indikator pencapaian pembelajaran gitu.
Nah, di pemahaman yaitu di materi fisikanya, capaian pembelajarannya ini menjelaskan macam-macam besaran dan satuan yang dapat dipergunakan untuk belajar perubahan iklim pada pemanasan global, pencemaran lingkungan energi alternatif, dan seterusnya. Indikator capaian pembelajarannya di sini. Ini yang nanti dipergunakan untuk membuat instrumen atau soal-soal ulangan. Gitu. Kemudian capaian pembelajaran yang berikutnya ini. Nah, dinilai, penanaman nilai, core value yang kita miliki juga harus tercantum di dalam RPP. Karena pada prinsipnya RPP ini harus selalu dibawa oleh guru di dalam mengajar. Maka saat mengajar guru harus membuka RPP ini. Karena tidak mungkin guru hafal seluruh isi RPP tersebut. Maka saya pesan nanti kepala sekolah diminta untuk ngecek RPP gurunya apakah ada coretannya, ada catatannya atau tidak. Kalau tidak ada catatannya berarti guru mengajar tidak membawa RPP gitu. Di penanaman nilai afektifnya tertulis ini diturunkan dari berubah ya. Dari ini. Maaf, bukan yang ini, yang sebelah ini. Yang struktur teladan ini, Pak Sitohang dan Romo, Frater, Bruder, Suster semuanya, Bapak Ibu. Ini struktur teladan yang sudah kita rumuskan di dalam kurikulum unggul kita. Nah, setiap guru mata pelajaran mempergunakan dokumen kurikulum unggul ini untuk menyusun RPP-nya setiap guru mata pelajaran. Ini yang dulu sering kita tekankan untuk merumuskan struktur teladan. Kita ambilkan dari kompetensi dasar. Langsung di copy paste dari sini. Masuk. Ini di ranah afektif. Itu. PP sama ya. Nanti di kognitifnya juga, di psikomotoriknya juga ya. Nah, tujuan pembelajaran ini, saya pernah membahas apakah tujuan pembelajaran di kurikulum merdeka, rumus di tujuan pembelajaran di kurikulum merdeka dan di kurikulum yang lalu 2013 sama atau tidak. Ternyata sama. Pada prinsipnya sama di dalam merumuskannya. Begitu. Ini sudah kurikulum merdeka, terus kemudian di tujuan pembelajaran di nilai-nilai inti. Kalau di nilai-nilai inti ini nanti akhirnya akan diukur dengan instrumen angket atau kuesioner yang diisi oleh anak, dan di situ langsung muncul anak ini dominan menginternalisasi nilai yang mana, begitu. Tidak lagi dengan angka ataupun alfabet. Nah, kemudian metode pembelajarannya, karena kalau ini tidak direncanakan, guru tidak mempunyai panduan, gitu. Model pembelajarannya problem based learning, dan di situ cara menyelesaikannya dengan pendekatan computational thinking, metode ceramah, pendekatan saintifik, keterampilan proses, media pembelajaran. Ini harus direncanakan, dan saat mengajar, ya mengajarlah sesuai dengan rencana ini, begitu. Sumber belajarnya ditulis juga, buku referensinya juga. Nah, ini yang agak berbeda, bahwa di pengalaman belajarnya kami mencoba untuk membuat narasi gitu. Setelah mendapatkan penjelasan dari guru, siswa diminta untuk melakukan pengukuran panjang, mengukur benda-benda yang ada di rumah atau di sekolah atau dengan virtual lab.
berat, kecepatan sepeda motor atau mobil yang dinaikinya. Volume benda beraturan diukur dengan jangka sorong, dan benda tak beraturan diukur dengan gelas ukur, kemudian mengkonversi satuannya dengan penulisan notasi ilmiah dan angka penting. Nah, dari narasi ini kelihatan sekali bahwa guru harus memberikan pengalaman belajar ini kepada anak. Nah, kalau narasinya seperti ini berarti nanti ada praktikumnya. Kemudian muncul di penilaian hasil belajarnya. Teknik penilaiannya ada tes tertulis pilihan ganda untuk menilai kognitifnya, kemudian keterampilannya, penugasan individu, portofolio dengan form penilaian praktikum. Dengan form penilaian praktikum, artinya bahwa si guru yang membuat RPP ini sudah menyiapkan form penilaian praktikum. Kemudian yang ketiga, deskripsi kepanguduluran. Ini saya memberi contoh yang untuk panguduluhur ya, Pak Tuang. Ya, Atau internalisasi nilai dilakukan dengan mengisi angket online, angket sudah disiapkan. Nah, ini proses ini yang kita sadar bahwa ini memang sulit ya, tetapi jauh lebih baik kita mengerjakan ini daripada membuat luka batin kepada anak-anak yang menstigma spiritualitasnya B atau 75 atau berapa. Tapi lebih baik dengan mendeskripsikan bahwa dominannya ada di mana. Kalau nilainya 4 berarti nanti deskripsinya juga ada. 4 nilai itu dideskripsikan. Gitu. 4 core value itu dideskripsikan. Kalau YPL ada 6, ya 6 dideskripsikan. Dan ini diukur bisa di tengah setiap semester atau di akhir tahun ajaran atau mungkin di tahun ketiga, yang di SMP di tahun ketiga. Karena nanti setiap anak itu bisa berubah, yang dominan diinternalisasi itu bisa berubah-ubah gitu. Nah, nanti mungkin dari yayasan bisa melihat bahwa ternyata anak Yayasan Don Bosco misalkan, anak Santo Thomas I itu sangat menginternalisasi nilai yang cinta kasih seperti itu. Anak Santo Thomas IV dominan menginternalisasi yang seperti ini, yang nilai yang ini. Anak di sekolah lain lebih dominan menginternalisasi ini. Maka ini bisa dipergunakan untuk memetakan kekuatan sekolah-sekolah juga begitu. Nah, ini contoh yang tadi ini. Di RPP itu juga desain untuk praktikum fisikanya juga sudah harus dibuat oleh. Kalau ini di modul evaluasi POP modul 10 itu ada. Ini saya ambil dari modul 10. Kebetulan saya yang membuat waktu itu. Nah, coba pengurus yayasan menanyakan ke kepala sekolah bagaimana Bapak Ibu guru menilai praktikum anak-anak, apakah mempunyai alat penilaian seperti ini atau tidak, atau hanya tidak biasanya Pak, biasanya itu guru hanya melihat praktikum itu hanya dilihat dicoret-coret nilainya pantasnya 80 pantasnya 85 seperti itu, tetapi tidak rigid seperti ini. Bagaimana persiapan alat itu juga dinilai, keterampilan praktikumnya bagaimana, hasil kerjanya bagaimana, pembuatan laporan praktikum. Ini ada indikator-indikatornya semua dan cara menilainya. Begitu. Mungkin nanti akan ada pertanyaan di guru juga. Lah, Pak, kemarin kan RPP-nya hanya satu lembar. Ya. Boleh, tidak apa-apa. Ini cerita sedikit bahwa saya pernah memberikan RPP saya bentuknya mind map, Pak. Mind map fisika, karena saya melatih olimpiade, saya buat mind map gitu. Satu lembar.
Tetapi saya tahu persis apa RPP yang terdokumen seperti yang saya sampaikan tadi itu, saya tahu persis langkah-langkah itu. Gitu. Nah, jika memang kualifikasi guru tersebut sudah mencapai ke sana sih tidak apa-apa. Tetapi kalau belum kan memang harus punya buku atau punya panduan RPP ini begitu. Nah, 1 lembar itu ya tidak apa-apa jika memang bisa si guru tersebut bisa melaksanakan dengan baik dan hasil pencapaian belajar anak baik juga gitu. Tapi kalau 1 lembar kemudian nilai atau nilai kognitif anak tidak begitu baik kan juga dipertanyakan itu Pak. Bagaimana kita merencanakan pembelajarannya begitu. Ya. Begitu Pak Tuhan. Tambahan Pak Heri. Ya. Saya mengusulkan ini. Ini meskipun kami belum berdiskusi ya. Iya. Mengusulkan untuk yang pengalaman belajar supaya terjadi kesinambungan antara pendidikan karakter, alangkah baiknya yang afektif tadi yang Siap. itu dimasukkan dalam Ya. lembar refleksi siswa atau lembar refleksi guru. Jadi 25% untuk pendidikan karakternya itu langsung masuk ke tiap mata pelajaran dan tiap kali sesi pelajaran. Jadi supaya ada kesinambungan antara critical thinking kita yang model Thayer di mana refleksi itu menjadi puncak dan menjiwai, itu alangkah baiknya dalam pengalaman belajar itu juga dimaknai secara afektif, reflektifnya. Gitu, usul di bisa. Ya. Ini sedang saya tulis. Iya, terima kasih. Refleksi harian ya. Ya. Guru dan siswa ya. Nah, nanti kan kalau seperti itu tadi dari kolom 4 pilar tadi, entah itu profil pelajar Pancasila, keutamaan Santosanta dan pelindung kongregasi atau keuskupan, terus yang ketiga kearifan lokal bisa direfleksikan di tiap mapel sehingga 25% untuk pendidikan karakter itu bisa masuk langsung. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti bisa disempurnakan lagi. Iya. Jadi seperti ini kami kalau ketika berdiskusi suster, pastor, Bapak Ibu, jadi walaupun berdekatan tetap. Iya. Ini tadi juga Mas Hendy juga nggak tahu RPP-nya seperti ini. Diskusi orang-orang pintar memang begitu. Saya itu kenapa pegang dahi terus ya itu tadi, Romo. Kadang banyak lupanya, banyak ininya. Tadi Suster Yovita itu sudah open mic, tapi kok tiba-tiba dimatiin lagi. Mari Suster, silakan Suster. Makasih Pak Heri. Saya hanya berpikir seperti ini. Kalau nanti dalam perjalanan POP tahun 2022 ini kan nanti semua guru ya, semua guru. Kalau di dalam buku yang dikasih Pangudi Luhur ini, buku Karisma Kepala Sekolah, saya baca-baca, bahwa semua bukan hanya guru ya, tapi semua ya, termasuk cleaning service, tata usaha, satpam harus mengerti bahwa sekolah itu adalah sekolah penggerak gitu ya, supaya memang dia menjadi satu kesatuan yang utuh dan kuat. Ya oke, proses belajar mengajar itu tugas guru ya. Tapi kan bahwa karakter, budaya, dan nilai-nilai itu kan semua yang ada di sekolah itu begitu. Nah, apakah nanti di dalam POP ini 2022 ini mereka juga ikut? Atau hanya khusus hanya guru gitu? Apakah juga tata usaha, tenaga kependidikan itu yang cleaning service, satpam, dan
guru-guru pengganti begitu ya. Kalau misalnya ada yang cuti, ada guru pengganti, apakah mereka juga nanti ikut di dalam POP yang 2022 ini? Nah, itu satu juga tadi pemikiran saya. Ya. Nah, lalu seperti apa mereka itu keterlibatannya di dalam kita pertemuan-pertemuan POP nanti? Itu dulu yang pemikiran saya tadi yang muncul tiba-tiba di samping materinya Pak Heri yang luar biasa itu, saya pun agak gatal-gatal juga kening saya. Saya pikir ini kuasa Roh Kudus nanti semua yang berkarya ini baru bisa berjalan ini. Dan memang besar harapan kami ya, ada tatap muka lah mungkin ya nanti diusahakan supaya lebih maksimal. Itu permintaan seperti yang sudah hari-hari kemarin. Kami sangat mengharapkan yayasan-yayasan intervensi ini sangat mengharapkan adalah tatap muka dari para narasumber kita yang luar biasa ini ke sekolah-sekolah kita atau ke yayasan kita, seperti apa itu nanti, tapi itulah tetap harapan dan impian kita. Itu Pak Heri, maka saya tutup layan. Ya. Boleh saya tanggapi Pak Heri? Ya, Ari capek dengan Zoom, sudah capek dengan Zoom. Ya. Sakit pinggang Zoom terus. Kangen untuk ketemu secara nyata. Iya. Ya, harus dicatat itu usulan Sister Yovita. Sister Yovita. Jadi gini Mas Ber. Sister Yovita memang ini berbicara yang mewakili kami juga termasuk. Ya kan? Ya. Begini Ya Suster. kan, Romo Sergio serius setuju toh, Romo Sergio Sibolga. Pasti semua setuju di sini. Kalau Menadap Makassar itu udah lama setuju. Iya, udah lama. Romo Karolus Diusulkan sudah setuju. Apalagi tatap muka dengan Sister Yovita. Aduh. Jangan sampai. Oke, saya tanggapi ya, Suster Yovita ya. Jadi kan seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Hendi, tipe intervensi kita itu kan yang keenam, reformasi sekolah secara komprehensif. Dalam kurung tadi kan melibatkan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan seterusnya. Jadi ya sesuai dengan levelnya, tenaga pelaksana, satpam, siapa lagi ya, tenaga administrasi, mungkin kalau di sekolah yayasan ada juru masak, itu pun juga harus dilibatkan, mendengar sesuai levelnya. Di tempat kami juga begitu, Suster. Kami di Kalimantan, tadi kemarin, satpam kami saya libatkan untuk mendengarkan sosialisasi nilai-nilai. Juru masak kami yayasan pun saya libatkan. Semua pegawai kantor yayasan saya undang untuk mendengarkan. Hanya kalau sudah bicara teknis, menyusun kurikulum, menyusun ini dan itu, ya mereka nggak usah lah itu. Itu kalau nggak dilibatkan mereka nanti ya tidak komprehensif lagi. Ya. Pokoknya dengan levelnya. Jadi penonton nanti itu, mereka. Ya harus tahu apa yang terjadi. Jangan sampai menjadi satu-satunya orang asing yang tidak tahu kejadian akhir-akhir ini ya. Ya. Makasih, Brother. Oke. Mari ada lagi, Pastor, Bruder, Bapak Ibu, Frater, Bapak, yang mau berkomentar atau menegaskan arah langkah kita selanjutnya. Boleh dikit, Mas. Oh, silakan, Bruder. Saya nanggapi yang agak kurang dari Romo Sergius tadi yang agak susah gimana ya, apakah semua teman-teman di ruangan ini paham semua? Tidak, Pastor, saya juga nggak paham semuanya. Tapi percaya saja dengan 22 mata acara, materi ajar di POP tahap kedua itu, nanti satu persatu kalau kegiatan itu diikuti, lama-lama akan paham. Kalau itu semua akan dipahami sekarang, pasti sulit sekali. Ya, nanti terjadi akselerasi di program POP ini kalau kita paham semua hari ini. Nanti satu persatu dengan modul-modul yang tadi sudah disampaikan Pak Heri tadi, itu nanti akan jelas di sana.
Itu aja, saya kira nggak masalah. Itu aja. Makasih. Biarkan Roh Kudus bekerja untuk membuat kita paham nanti. Ada lagi? Oke, kalau Pastor? cukup ya, cukup mungkin. Cukup. Ya. Ini sudah seperti fokus group discussion ini. Iya, iya. Betah ya, nggak kerasa 3 jam ya. 3 jam ya. Ini terlama ini. Menyenangkan. Ya, nanti untuk yang modul-modul selanjutnya atau pembelajaran-pembelajaran tadi yang seperti yang ditanyakan Pak Sitohang, kemungkinan akan, ya bukan kemungkinan, kepastian akan kita tindak lanjuti Bapak di materi-materi diklat kita, baik itu yang untuk guru-guru maupun untuk khusus ke pembelajaran, evaluasi, dan lain-lain, juga untuk reksa sekolah kita bersama. Jadi kami tetap dalam menyusun program ini mengedepankan tipe intervensi yang ke-6 sehingga tidak bisa meninggalkan sekolah semuanya, yakni guru-guru tentu yang ini fokus ke pembelajaran, lalu reksa sekolah untuk reformasi sekolah itu dari instruktur dan kepala sekolah, termasuk nanti bagaimana menyusun RKJP, RKJM yang berdasarkan naskah akademik, termasuk evaluasi dari kurikulum sebelumnya, bagaimana kita mau menindaklanjuti. Selama ini kan menyusun RKJP, RKJM itu kan berdasarkan evaluasi diri sekolah. Akan tetapi dengan kajian-kajian akademik kita ternyata ada sesuatu hal yang baru dan itu luar biasa di luar dari apa yang awalnya kita pahami. Nah itu nanti bagaimana itu diturunkan menjadi RKJP, RKJM, program dan kegiatan sekolah, itu nanti sampai ke sana juga Bapak. Ya, semoga kita bersabar dan bisa ya memang tetap mengajak semua untuk menjaga semangat kemartiran kita di dunia pendidikan, memang seperti itu. Yang kemarin berdarah-darah, sekarang tambah lagi 1 tahun, tapi tagihannya 5. Tapi dipastikan untuk tahun depan kita semua siap untuk menghadapi kurikulum merdeka. Bisa dipastikan, kita meyakinkan itu, kita meyakinkan diri positif bahwa dengan dasar-dasar ilmiah, kajian-kajian ilmiah, observasi, lalu penggalian dari keunggulan-keunggulan lokal, sampai menurunkan itu ke pembelajaran, kita yakinkan kepada kepala sekolah kita, seluruh guru kita siap untuk implementasi kurikulum merdeka. Begitu Pastor, Buder, Bapak, Ibu, Frater, Suster. Menegangkan dan mencekam. Ya, seolah-olah meneduhkan. Ya memang itu bagaimana itu? Ya memang sulit ya, tapi dilema kami, dilema kita semua, dilema kita semua. Sambil diskusi ini saya sudah lihat ini hasil survei sekolah untuk kurikulum merdeka. Waduh, celaka nanti. Saya ada satu hal lagi yang tersimpan dalam kepala saya. Mari Romo. Berkaitan dengan yang kita kerjakan ini, kan saya kembalikan tadi dengan perbandingan antara yang kita buat ini dengan yang akan katakanlah disosialisasikan oleh pemerintah kan. Kan dalam kurikulum itu kan, pengembangan kurikulum itu kan ada 2 pendekatan itu kan, top down dengan bottom up kan. Ya. Nah yang kita buat ini kan ya semacam perkawinan antara kedua itulah. Kalau dari pemerintah itu mereka sudah siapkan seperti profil Pancasila, ya kita ini memang mulai dari bawah. Mulai dengan menggali budaya kita dan apa semua, lalu kemudian nanti kita hadapkan dengan yang dari pemerintah, dan ini akan menjadi makin baiklah begitu. Itu yang saya pikirkan, makanya bagus saya pikir dengan kegiatan kita ini. Gitu saja komentar saya. Tidak cuma dengan pemerintah Romo, dengan pengurus yayasan juga. Dengan pengurus yayasan juga. Saya boleh memberi sedikit gambaran sebetulnya
ini Itu besok, Mas. itu aja kalau begitu. Kita diskusi lanjut besok ya. Iya, Kita iya. pending supaya ada gimana ya, tegang-tegangnya itu tidak diberikan semuanya gitu ya. Ada tremendum et fascinan, apa itu? Ketar dan Padahal takut. tadi sudah mau jujur loh itu, sudah mau Sudah mau itu kalau sudah dibuka itu ada yang nggak bisa tidur nanti malam gitu. mau ngomong tentang yayasan, udah nggak apa-apa. Mumpung ada Bu Derwarto. Oh, Bu Derwarto juga gini-gini loh tadi itu. Saya presentasi itu Bu Derwarto juga gini-gini loh. Mungkin Bu Derwarto bisa sharing pengalaman kegetaran dan ketakutannya. Ya udah. Ya sharing, ya gimana ya, proses panjang sebenarnya. Kalau saya mau sharing ya banyak tantangan yang tidak mudah, karena apa yang kami buat, yang kami rumuskan, saya bekerja membantu sebagai kepanjangan tangan dari Dewan Pimpinan Kongregasi terkait dengan karya kerasulan, bagaimana nilai-nilai yang harus kami implementasikan. Kadang sesama buder juga nggak paham, karena mereka bukan orang teknis di lapangan. Jadi seperti apa toh, kadang-kadang hal seperti juga menghambat semangat kadang-kadang seperti itu. Tapi ya saya diberi wewenang untuk itu, saya harus jalan ya. Kadang-kadang saya itu Pak Heri sama Mas Hendi ini dalam arti struktur organisasi Yayasan Pangudulur bukan siapa-siapa ya, dalam arti itu. Dia pergi sewaktu-waktu bisa, meninggalkan saya sewaktu-waktu bisa dia. Ya kan? Karena saya tuh meminta dengan surat selembar saja, Pak Heri, Mas Hendi, aku dibantu, ini ada kegiatan program POP. Nah, saya tahu dia punya kompetensi di bidangnya, lalu dia mau. Kalau ada apa-apa, itu urusan saya. Wah, tantangannya udah macam-macam, ini sudah dapur hati nurani saya, Romo. Curhat nih. Jadi tidak semulus yang Pastor Suster Buder lihat pada pertemuan-pertemuan seperti ini. Ya, tapi tetap harus jalan. Nggak apa-apa, tetap harus jalan. Karena bagi saya, yang kemarin buku saya kirim, 3 buku itu sudah nih ya. Pedoman penyusunan kurikulum operasional yang warnanya biru. Belum, Brother, belum ada. Masa belum? Belum. Ketapang belum terima, Ketapang belum. Belum ada, Der. Oke, nanti saya kirim di grup. Saya kirim di grup ya. Jadi kalau Pastor, Suster, Buder melihat di buku panduan penyusunan kurikulum operasional di karakteristik atau kasnya, satu-satunya sumber karakter menyusun visi misi dan tujuan satuan pendidikan itu memang kalau pemerintah hanya profil pelajar Pancasila. Nah, disitulah bentar, saya boleh sharing dikit? Boleh, Der. Bentar, biar nanti, saya jadikan host. Saja, Der. Bentar. Sebentar. Ini materi yang tadi saya pakai, tapi supaya nanti mumpung kita sedang panas. Sampai HP dan laptop panas. Ya. Kelihatan kah? Jadi ini, nah ini kan ada panduan. Belum punya buku ini? Saya sudah, Brother. Oh. Enggak Nah, diberikan. Seperti boleh saya kirim ya. Nah, ini panduan ini kalau diperhatikan ini. Nah, ini di bagian ini kan karakteristiknya ini profil pelajar Pancasila ini sebagai acuan dalam menyusun visi misi dan tujuan satuan pendidikan. Itu dasarnya hanya ini. Nah, kita itu kan akan ini 4 ini yang akan kita pakai. Ini 4 ini kan sesuai dengan ini. Yang ini. Prinsip pengembangan kurikulum 1, kontekstualnya, ini akan bicara terkait dengan
budaya, dan seterusnya, karakteristik satuan pendidikan. Yang tahu kan hanya sekolah, konteks sosial budaya dan lingkungan. Lalu melibatkan ini, tadi Suster Jovita menyebutkan. Reformasinya kan di sini, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Di sini banyak melibatkan itu. Ini yang saya kira yang harus dasar lah, dasar paling kuat. Ini ada bicara budaya, belum kalau nanti berkali-kali saya katakan tadi, saya sebutkan, kalau bab ini jenjang menengah, ini SMA, yang SMP ini kan sama, mengekspresikan bangga terhadap identitas diri dan budayanya, menghargai keragaman, selalu bicara budaya, dan selalu diakhiri dengan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Yang TK ini yang SD, anak usia dini, juga sama, bangga dengan identitas dirinya. Hanya masalahnya itu kita akan memberikan identitas diri kepada anak-anak itu identitas yang seperti apa. Nah inilah identitas kita kan sepakat dari kemarin 4 ini, sumbernya dari sini ini. Ini menurut saya yang menjadi pegangan kuat. Kalau hanya satu profil pelajar Pancasila, ya sudah, ini versi pemerintah. Dengarkan saja, pasti nanti pemerintah sumbernya juga hanya profil pelajar Pancasila ini. Tidak akan bertentangan, kita punya kelebihannya di sini. Saya kira itu aja yang saya sampaikan, supaya kita menjadi lebih. Ya, terima kasih Bu Darwarto atas peneguhannya. Pastor, Buder, Bapak Ibu. Panjang ya. Ya, makin panjang. Kita merasa bahwa di bulan September lalu kita berdiskusi itu rasanya ini apa, ini santapan apa, gitu ya. Tetapi entah kenapa di November pemerintah mengutarakan kurikulum prototipe, lalu di Februari ada Permendikbud yang baru, keputusan menteri yang baru, lalu apa? Anindito itu tadi? Standarisasi kurikulum. Ya, betul, Pastor. Itu dengan apapun itu dokumen-dokumennya, rasa-rasanya semuanya itu kita direstui oleh negara untuk apa ya? Apalagi Kemendikbudristek ini ya, merestui kerangka pikir kita yang tempo lalu kita sebut mungkin warta kenabian gitu ya. Bergerak bersama tapi tidak tahu mau dibawa kemana oleh Bu Darwarto ini. Ya, terima kasih atas Bu Darwarto yang apa ya, membimbing kita menuju tanah terjanji. Ya, kita semua bekerja berjalan bersama meskipun mungkin panas terik dan banyak ular di sana, tetap kita berjalan bersama sebagai satu komunitas. Ya, satu komunitas supaya tidak tercerai-berai. Sudahlah, Suster, Buder, Bapak Ibu. Gimana? Ada tambahan lagi? Ini seru nih, tapi sudah jam 5.17 nih. Iya, Pastor. Seru ya? Ya. Baterai laptop habis ini. Di sini kita lanjutkan besok. Di Manado sudah mau 6:30. Oh iya. Malam. Kita lanjutkan besok dengan sinergi kurikulum merdeka dengan program organisasi penggerak kita, itu yang sip. Yang kita kita lanjutkan diskusi yang hangat ini besok hari. Ya. Begitu. Pakai di foto nggak ini? Oh, silakan. Pak Ranto bagaimana? Enggak, Romo Pamungkas itu rajin foto loh. Romo Pamungkas. Ya, foto. Siap. Saya kembalikan ke Mbak Agnes ya. Mbak Agnes, apakah sudah di supaya gantengnya Pastor Karol itu kelihatan? Oh, nanti MC-nya Pak Ranto ya, pocokan ya dia. Oh, enggak, Mbak Agnes ya, Mbak Agnes. Mbak Agnes. Pak Ranto aja, Pak Ranto. Oh, ya udah. Oh, udah muncul itu orangnya. Oh, ya silakan difoto dulu, Pak. Baik. Oke, sebentar saya tak ambil. Masih banyak yang tidak hidup kameranya. Mbak, Suster, Bapak Ibu. Kameranya dihidupkan, yang masih di off kan, sebentar saya buka. Ini pada tegang semua di foto sih kayak kayak foto di SD saja kemarin. Iya,
Romo, Buddha Suster. Ketemu orang-orang pintar. 3, 2, 1. Oke, bentar. Sarange. Nah, kelompok satunya sebentar, ini ada 2 halaman ya. Boleh saya bebas yang kelompok ini dulu. 3, 2, 1. Senyum. Oke. Sekarang Pas foto zaman dulu kalah. Ya, udah bisa jadi untuk foto KTP ini kan. Bisa buat di TikTok. Satu lagi. 3, 2, 1. Budi Warto jangan serius, kumisnya itu loh. Oke, sudah Pak Rano ya. Ya, terima kasih. Oke, selamat. Ibu, waktu kami kembalikan kepada Mbak Agnes. Silakan Mbak Agnes. Doa penutup. Baik, terima kasih Pak Eri, Mas Hendy untuk memimpin kita, diskusi kita pada hari ini. Baru kali ini loh Bu Dewarto itu curhat. Disuruh curhat oleh Pak Eri. Sama-sama punya tantangan. Biasanya tidak diceritakan, kali ini diceritakan. Ya, semoga yang kita diskusikan sore hari ini dapat saling menyemangati kita satu sama lain. Kita pasti bisa untuk menyelesaikan ini semua bersama-sama, yakin, perlahan, tapi pasti semua pasti akan berjalan dengan baik. Langsung saja karena sudah sore, mungkin ini di daerah Manado, Makassar sudah jam 6 lebih. Baik, kita akhiri pertemuan kita sore hari ini. Tadi sudah dari suara pria, sekarang dari wanita. Bisa mohon bantuannya Ibu Bernadita Sri Rezeki untuk menutup doa sore hari ini. Ibu atau suster, mohon maaf. Ibu. Oh, Ibu. Baik, Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu sekalian, marilah kita tutup kegiatan siang sampai sore hari ini dengan berdoa. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu untuk kelancaran kegiatan kami pada siang hingga sore hari ini. Kiranya semua materi, semua yang kami terima hari ini bisa berguna bagi sekolah-sekolah kami, yayasan kami, sehingga sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan yayasan kami bisa semakin berkembang, bisa semakin maju. Bapak, semua kegiatan hari ini sudah selesai. Kami mohon berkat-Mu, kiranya kami bisa pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau berkati kami satu persatu, Engkau berkati narasumber kami sore hari ini dengan berkat kesehatan, begitu pula untuk kami semua peserta. Bapa, doa ini hanya kami haturkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Sehat semuanya.